Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya. Hari ini kita mau belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Saudaraku terkasih di dalam Tuhan, semakin tinggi pengetahuan seseorang akan Allah, tidak menjamin bahwa ia mengenal Allah dengan baik. Ini bukan berarti pengetahuan tentang akan Allah tidak penting, tetapi sangat penting karena itu merupakan pintu gerbang iman dan memberi arah dalam kehidupan kita. Namun, ada yang jauh lebih penting, yaitu pengalaman perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karena ini merupakan pengenalan dari dalam dan tidak ada seorang pun yang bisa mengajarkannya selain Roh Kudus. Hari ini kita mau belajar bersama dari seorang tokoh yang bernama Nikodemus. Dia adalah seorang Farisi, anggota mahkamah agama Yahudi, ya, dan seorang pengajar atau guru Israel. Hal ini dapat kita katakan bahwa Nikodemus adalah seorang yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pandai. Namun kepandaiannya dan pengetahuan yang luas, ia tidak bisa memahami dengan baik siapa Yesus sebenarnya. Ia hanya menganggap Tuhan Yesus itu sebagai rabi atau guru yang diutus oleh Allah, yang membuat tanda-tanda dan mukjizat. Bagaimana dengan kita? Apakah pengetahuan kita yang semakin tinggi membawa kita semakin lebih mengenal Allah lebih dekat lagi? Saudaraku terkasih, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, atau mungkin sebagian orang yang merasa pengetahuannya hebat akan Allah, belum tentu kehidupannya itu mencerminkan Allah dalam hidupnya. Dan hal ini jangan sampai terjadi dalam diri kita. Ingat, sehebat pengetahuan kita akan Allah tidak akan membawa kita masuk dalam kerajaan Allah. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang masuk dalam kerajaan Allah. Yang menjadi refleksi bagi kita, yang pertama, pengetahuan akan Allah itu bisa dari luar dan dari dalam. Pengetahuan dari luar itu bisa kita dapat melalui dengan membaca kitab suci, buku-buku rohani, mendengarkan pengajaran dan homili dan kesaksian orang-orang yang dipilih Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah pengenalan kita dari luar tersebut membawa atau membantu kita mengalami pengenalan dari dalam, yaitu perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus? Pengalaman dari luar apa yang membawa kita semakin mengenal Tuhan Yesus lebih dekat lagi? Yang kedua, pengenalan dari dalam membawa kita perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, maka akan membawa perubahan dalam diri kita. Seperti Nikodemus menjadi percaya dan menjadi murid Yesus. Termasuk para murid Yesus yang berani bersaksi tentang Tuhan Yesus yang bangkit dan hidup di dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah dengan sehati dan sejiwa, dan berbagi kasih dan berkat yang mereka miliki untuk dibagikan kepada orang-orang yang memerlukan. Kita bisa baca di dalam Kisah 4 ayat 32 sampai dengan 37. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan kita? Perubahan apa yang kita alami dalam hidup kita? Dalam situasi
saat ini di mana pandemi COVID-19 yang begitu luar biasa yang benar-benar mengguncang dunia. Dengan situasi ini, apa yang dapat kita lakukan? Maukah kita meneladani dari para rasul berbagi kasih dengan apa yang kita miliki, dengan kita bagikan kepada orang-orang yang berkekurangan? Dan yang menarik, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, ketika mereka berbagi kasih, tidak ada seorang pun yang mereka berkekurangan. Mari, saudaraku terkasih di dalam Tuhan, kita masuk di dalam keheningan dan meluangkan waktu kita untuk berdoa dan membuka hati kita untuk menangkap pengajaran Tuhan Yesus yang berbicara dalam hati kita melalui sabda yang kita baca dan renungkan hari ini. Carilah keheningan untuk mendapatkan pengertian dari Tuhan. Dan jangan khawatir, dalam situasi saat ini semua memang tidak mudah. Namun percayalah bahwa segala akan berjalan dengan baik. Mari kita renungkan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan Yesus lakukan dan apa yang Tuhan Yesus katakan. Good night Jesus. Shalom. Tuhan Yesus berkati kita semua.